Bidadari, chapter 214, Ruangan Rahasia. Lah, bukannya Bapak mendesain tempat ini bersama dengan Ratu Lebah? Khusus ruang kerjaku, aku tidak membagi ide. Ini otentik, karena aku ingin berekspresi sendiri dengan ruang kerjaku. Sama juga dengan Brigita yang ingin berekspresi sendiri dengan ruang kerjanya di kantor dan rumahnya. Jadi ruang kerja ini semuanya Bapak yang membuatnya. Semua ruangan di apartemen itu dibuat bersama Brigita. Tapi tempat ini satu-satunya yang memang eksklusif untuk Reiko. Pantas tempat ini sepertinya lebih maskulin. Ternyata dia sendiri yang membuatnya. Termasuk kamar mandinya memang beda. Detailnya semuanya simpel tapi wah. Kayak film mafia aja, banyak ruangan tersembunyinya. Aida berbisik sendiri, dan entah kenapa hatinya merasa sesuatu yang sejuk. Kenapa perasaanku jadi begini? Padahal ini cuma wardrobe. Aida tak tahu, tapi dia memang menyukai ruangan itu. Di dalamnya berkonsep sama minimalisnya, dengan kamar mandi tadi yang didominasi warna putih. Dan Aida yang memang merasa nyaman juga tenang, menyuguhkan senyum di bibirnya yang tak sengaja dilirik Reiko. Kamu kenapa? Enggak. Tak sangka Aida, kalau dia kepergok, makanya dia berusaha untuk mengelak. Enggak apa, kamu dari tadi nahanin senyum. Iya, habisnya saya pikir di dalam ini ruang rahasia seperti apa gitu. Taunya cuma wardrobe. Buang-buang duit, Pak. Hehehe. Geli sendiri Aida. Heis. Jelas membuat Reiko hanya geleng-geleng kepala dan dia langsung menuju ke satu lemari yang memang ingin dibukanya tadi. Kamu pakai kemejaku ini dulu. Handuk. Reiko dengan cepat menyambar handuk Aida dan melemparnya ke sofa yang memang ada dalam ruangan tersebut. Pakai kemejanya. Tak peduli dengan Aida yang merasa tak nyaman dan sudah cemberut. Apa? Dengan berani mata itu menatap Aida lagi. Gak ada yang perlu kamu tutupin, jadi buat apa pakai handuk? Aku kan cuma nyuruh keringin badanmu, bukan pakai handuk. Tapi saya gak... Pakai saja kemeja ini. Aku suka lihat wanita dengan kemeja pria yang kebesaran. Ini lucu, apalagi tubuhmu kecil. Sebentar, aku ambilkan pembalutmu dan yang lainnya. Kamu tunggu di dalam sini dulu aja. Lalu Reiko menunjuk ke arah sofa yang tadi dilemparkannya handuk ke atasnya. Duduk di atas handuk itu. Kalau nanti keluar darahnya, biar ke handuk dulu. Aku gak lama. Tapi aku ingin buang air dulu. Tiba-tiba kepingin. Baru setelahnya, aku ambil pembalut dan celanamu. Tunggu, kataku jangan banyak tanya. Reiko tak mengizinkan ada pertanyaan dan dia keluar begitu saja meninggalkan Aida yang bersungut. Apa-apaan dia? Seperti mengurungku di dalam sini. Aida yang merasa kesal menatap ke arah pintu yang sudah tertutup. Namun kemudian pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuat dirinya tertegun. Di ruangan ini tidak ada CCTV. Setelah mengkonfirmasi ini, Aida pun tersenyum lega dan memandang lagi satu spot yang tadi memang masih ingin dipandangnya. Hanya saja karena Aida khawatir ada CCTV, dia memeriksa dulu. Dia suka wanita memakai kemeja pria. Tapi kenapa harus aku yang memakainya? Kenapa tidak menyuruh kekasihnya saja? Aida lagi-lagi hanya bersungut di cermin sambil mengerucutkan bibirnya. Dia hanya membuatmu GR dan membuatmu jadi tertarik melihat sesuatu yang tidak ada gunanya macam ini. Bercermin memuji diri sendiri. Apa kamu pikir dia itu orang yang bisa dipegang kata-katanya? Aida hanya geleng-geleng kepala sambil berdecak pelan. Kamu jangan kegeeran dibilang kalau kamu ini adalah orang kedua yang masuk ke dalam ruangan ini. Kamu tak akan pernah bisa menggodaku, karena aku tak akan tertarik pada wanita yang tak memiliki payudara. Aida mencebik saat ingatannya kembali ke saat dirinya pertama kali datang ke apartemen itu. Dan Reiko menamparnya. Saat itulah kata-kata itu terlontar. Lagian apa hebatnya diajak ke dalam ruangan yang isinya cuma baju doang? Hahaha. Kamu tahu nggak kenapa kamu dikasih tahu soal ruangan ini? Aida masih bicara sendiri, menatap ke cermin yang memantulkan refleksi dirinya dengan kemeja milik Reiko. Ada sebuah rasa lain yang memang menghantuinya, rasa yang membuat dirinya sempat melambung juga, karena Aida tidak mungkin bisa menipu dirinya sendiri
soal perasaan dalam hatinya. Mungkin dia bisa sesantai itu di depan Reiko, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Ini namanya aku main api, terjun di dalam api. Aida geleng-geleng kepala sendiri sambil menghempaskan nafas pelan. Baik aku duduk dan menunggunya sajalah. Aida sudah melangkahkan kakinya saat tadi dia berbisik begitu. Tujuannya adalah sofa di mana ada handuk di atasnya. Tadi gimana cara buka pintunya ya? Aida yang tidak melihat bagaimana tadi Reiko membukanya, dia juga penasaran. Dan perasaan inilah yang membuat Aida menuju ke pintu mencoba mendorongnya. Waduh, gak bisa digeser. Gimana cara bukanya? Kalau dia lupa seperti waktu itu, dia pergi berhari-hari. Aku di sini sendirian bagaimana? Aida bergidik di dalam hatinya, berasa takut dan ngeri. Ini bukan sekalinya dia bilang dia akan kembali, tapi dia tidak kembali. Masalahnya, tadi Aida berbisik-bisik di dalam hatinya itu cukup lama, dan dia juga memandangi cermin agak lama. Tapi Reiko belum datang juga. Pertama, dia bilang akan kembali malam hari, sampai aku kepengen ke kamar mandi jadi tidak bisa, dan dia baru datang jam 3 pagi. Lalu kedua kalinya, dia ada telepon, lalu dia tidak datang lagi sampai sore hari besoknya. Ketakutan Aida sangat beralasan sekali, karena memang sudah 2 kali Reiko melakukan itu kepadanya. Jelas saja Aida cemas, apalagi pria itu belum kembali juga saat ini. Awalnya, Aida mencoba menghitung detik demi detik hingga 5 menit. Tapi Reiko belum datang juga. Dan kalau dihitung-hitung, kepergiannya sudah setengah jam. Apa yang dilakukan pria itu? Apa mungkin ada telepon lagi? Dan dia tidak akan kembali? Dia mau membunuhku kah? Dia pergi begitu saja tanpa memberitahukan gimana cara membuka pintunya. Aida cemas betul. Dia mencoba menggedor pintu itu karena rasa khawatirnya yang berlebihan. Pak, jangan main-main, Pak. Buka pintunya, Pak. Bapak mau membunuh saya di sini. Aida sudah gemas betul. Bapak kalau mau menikah dengan Ratu Lebah, tidak perlu harus membunuh saya, Pak. Pekiknya lagi. Aduh, pantas dia tidak memberitahukan ruangan ini kepada kekasihnya itu. Apa jangan-jangan dia ingin menjadikanku hantu gentayangan di sini? Mati mengenaskan, kurang makan, kurang minum, kurang oksigen. Sungguh saat ini Aida tak sabaran. Pak, jangan main-main, Pak. Buka pintunya. Bapak bisa dengar gak sih? Lagi dan lagi, Aida tidak peduli dengan tangan yang mulai memerah karena dia memukul-mukul marmer itu cukup kencang. Ya, itu bukan pintu. Itu marmer, dibuat dari dinding. Kalau pintu, suaranya akan lebih nyaring. Tapi ini marmer, diketok-ketok, tentu saja suaranya hanya suara tertahan. Apalagi ruangan itu memang didesain kedap suara. Bagaimana caranya Aida bisa keluar dari sana? Orang ini benar-benar ingin aku bunuh apa? Mata Aida juga sudah berkaca-kaca. Pak, bercandanya nggak lucu. Keluarin saya dari sini cepetan, Pak Reiko. Sampai keluar urat leher Aida karena menjerit. Hanya untuk mengambil pakaiannya saja setengah jam, bahkan lebih. Cepet buka, Pak. Pak, jangan main-main dong. Pekik Aida sudah menangis sesegukan. Bapak itu perlu, Pak. Tolong dong, saya nggak mau mati disekap, Pak. Gimana buka pintunya?